Ruang Dewa Bela Diri, Bab 25. Tidak, Ye Siwen ini benar-benar bisa masuk ke dalam tiga besar. Terlalu kuat. Aku mendengar bahwa itu adalah putra bungsu dari para penatua Ye Kongming. Tidak heran kalau kakak dan adik Ye Jia yang kuat seperti itu bukan anak yang buruk. Ye Siwen masuk dalam tiga besar. Dan berita itu tiba-tiba mengejutkan banyak orang. Dibandingkan dengan murid-murid lain yang masuk ke dalam 10 besar. Nama itu benar-benar tidak diketahui. Bahkan sampai-sampai hampir tidak ada yang tahu. Tentu saja, tidak ada yang tahu. Misalnya, Wang Lai. Wang Lai dengan bersemangat mengelilingi Ye Siwen. Hahaha. Awen, kau sombong. Sungguh, aku akan pergi nanti. Hei, lihat siapa yang akan berani menggertak nanti. Saya. Anda membantu saya mengalahkan dia. Petik 2. Ye Siwen sedikit menangis dan tertawa. Apa ini? Pengawal. Masih dikalahkan. Namun, hati Ye Siwen terasa hangat. Pokoknya, Wang Lai mengatakan bahwa dia adalah kakak dan adik. Ini adalah saudara. Ayo pergi. Tapi ini wabah. Tapi itu benar-benar karakter pengganggu. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit. Tiba-tiba terdengar suara pahit dari satu sisi. Semua orang melihat. Tetapi itu adalah seorang pria muda berusia 20-an. Jubah. Tampan. Tetapi wajah tampan dengan tampilan menghina. Seseorang mengenali pemuda ini. Zhao Yansui. Salah satu dari 5 murid di pintu dalam. Menempati peringkat kedua di antara 5 murid. Sangat baik. Dan juga 3 teratas. Apa yang kamu bicarakan? Ye Siwen berkata dengan dingin. Saya mengatakan bahwa Anda hanya katak di bagian bawah sumur. Saya tidak tahu apakah itu tebal dan tebal, tetapi juga berjalan menyamping. Apa yang Anda pikirkan adalah Yuanzong, dan itu hanya cocok untuk sampah. Kata Zhao Yansui dengan pahit. Jelas Wang Lai adalah sampah. Melihat Ye Siwen yang menarik perhatian, Zhao Yansui sekarat di dalam hatinya. Kali ini, semua orang yang seharusnya menikmati semua perhatian adalah dia. Bukan apa yang Ye Siwen tidak pernah dengar. Apa dia? Apa itu untuk semua orang? Lihat dia. Dia masuk ke 3 besar. Tetapi tidak menyambut adegan imajiner. Semua orang memperhatikan tiba-tiba Ye Siwen ini. Saya seorang jenius. Siapa dia? Zhao Yansui berteriak dalam putaran hatinya. Zhao Yansui. Itu seorang pria yang baru saja pergi bermain denganku. Kata Ye Siwen. Berbalik dan melompat saat jatuh. Mata semua orang tertuju pada Zhao Yansui. Ini adalah perbandingan antara keduanya dan 3. Siapa yang lebih kuat? Meskipun Zhao Yansui tahu bahwa Ye Siwen mungkin tidak kesal. Tetapi kata-kata itu sudah dikatakan. Tentu saja. Tidak mungkin untuk pulih. Lebih lagi. Dia juga berpikir bahwa Ye Siwen hanyalah kuda hitam. Bagaimana dia bisa menghadapi orang kuat veteran seperti dia? Hei. Aku akan memberimu pelajaran. Beritahu kamu bahwa langit tinggi. Zhao Yansui mencibir dan melompat. Timur akan datang. Timur akan datang. Tiba-tiba ada keributan di antara kerumunan itu. Sosok putih muncul dari kerumunan itu. Tetapi itu adalah seorang pemuda kulit putih yang berdiri di atas pedang. Itu penuh dengan semangat kepahlawanan. Seperti pedang dengan pegangan yang sama. Itu terlihat sangat tajam. Semua orang tahu bahwa ini adalah murid kulit putih pertama dari 5 murid pintu dalam. Ada desas-desus bahwa pedang putih praktek mandiri orang kulit putih. Ilmu pedang satu tangan adalah murid dalam. Dan bahkan 3 tahun yang lalu, ia pernah menantang seorang murid inti. Meskipun ia tidak menang. Namun, itu tidak gagal. Dapat dilihat bahwa itu sangat kuat. Kepala 5 murid pintu batin jelas bukan nama. Oriental White hanya memandang keduanya dengan tenang. Tenang dan tanpa harapan. 3 murid pertama dari pintu dalam telah berkumpul di sini. Dan mereka akan memiliki pertempuran naga. Segera para penatua membuat keputusan untuk memajukan pertarungan kejuaraan. Ye Siwen. Bahkan jika kamu tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Zhao Yansui mencibir dan berkata. 3 pukulan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 3 pukulan. Aku akan berbalik dan pergi. Ye Siwen membandingkan 3 jari. Zhao Yansui tiba-tiba tampak biru dan hijau. Ye Siwen. Ini adalah buah merah yang mempermalukannya. Ya, itu saja. Ledakan dia.
Apa hal-hal hebat tentang 5 murid di pintu dalam? Wang Lai berteriak di bawah. Kamu mencari kematian. Zhao Yansui, hari ini aku menyela tubuh dan tulangmu. Membiarkanmu tahu apa itu yang disebut surgawi. Zhao Yansui marah dan terbakar. Atmosfer yang menyebalkan dari seluruh tubuh mendidih. Gesekan di udara berdering. Dan kekuatan 7 kelas berat tidak dipalsukan. Dia meninju keluar dan tiba-tiba seluruh platform runtuh seolah-olah suhu turun beberapa derajat. Ini adalah tinju dingin terkenal Zhao Yansui, yang bahkan dapat digunakan untuk membekukan seseorang secara langsung. Angin dingin tak berujung membungkus Ye Xiwen di dalamnya dan dia membeku. Namun, dia melihat Ye Xiwen menjerit dan membanting kakinya. Bentuk tubuh bergegas menuju Zhao Yansui, dan dia bergegas keluar dengan tamparan di udara. Dia dihantam oleh es, dan sampai ke depan. Langit tebal dan tebal. Hanya karena kamu ingin mengajariku juga. Ye Xiwen mencibir, dan mengambil telapak tangan. Hei, telapak tangan polos itu langsung di wajah Zhao Yansui. Hei, Zhao Yansui menyemburkan darah, dan giginya diekstraksi oleh Ye Xiwen beberapa kali. Kamu, Zhao Yansui memandang Ye Xiwen dengan luar biasa, tapi Ye Xiwen tidak punya niat untuk berhenti, dan membanting kakinya. Hei, Zhao Yansui terbang ke udara dengan pergelangan kaki Ye Xiwen. Pada saat dia jatuh, Ye Xiwen mengambil naluri menggelegar dan menghancurkannya, membawa kekuatan mengerikan yang tidak ada duanya kepada Zhao Yansui. Boom! Zhao Yansui yang jatuh dari ring, tulang rusuk dadanya patah beberapa kali, dan pingsan. Banyak murid di sekelilingnya yang kedinginan, menelan mulut mereka, dan 5 murid dari pintu dalam terluka parah. Menghitung 2 sebelumnya, Ye Xiwen telah mengalahkan 5 murid dari pintu dalam. Kecuali untuk Putih Oriental, kepala 5 murid, dan murid perempuan lainnya, asap ungu bukan lawan Ye Xiwen. Sekarang Zhao Yansui terluka parah dan terpana. Jelas bahwa sang juara hanya akan diproduksi di Ye Xiwen dan Dongfang Bai. Ye Xiwen ternyata sangat kuat. Zhao Yansui, yang terlambat di akhir ke-7, sebenarnya dikalahkan olehnya. Sayang sekali terlalu panas untuk melakukan sesuatu. Dan aku tidak tahu apakah aku akan tumbuh di masa depan. Ini adalah berkah atau kutukan. Murid semacam ini ada di Sekte 1 Yuan kami. Tentu saja, itu adalah berkah dari sekte saya. Semakin jenius, semakin kuat sekte kami. Para penatua di tetua juga berbicara tentang hal itu. Aku tidak mengambil keuntungan darimu. Aku akan menunggumu beristirahat, kata Oriental White, kekuatan kuat Ye Xiwen, yang membuatnya merasa seperti sedang mencoba untuk bersaing dengannya. Tidak, tapi itu untuk mengepak sia-sia. Ye Xiwen berkata, hanya Zhao Yansui, yang merupakan yang ke-7 di lusa, jauh dari lawan Ye Xiwen. Kalahkan Zhao Yansui, Ye Xiwen tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tetapi di antara beberapa napas, ia telah kembali ke keadaan puncak. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Bab 26. Bagus. Menyegarkan. Oriental itu mengangguk putih dan terbang di atas ring. Mata semua orang tertuju pada tubuh 2 orang. Ini mungkin kontes paling berat di antara keduanya. Siapa yang menang adalah juara para murid dalam. Setiap kali rasio Zongnai adalah yang paling diperhatikan. Setelah itu, meskipun ada kontes oleh para murid luar, kekuatan keseluruhan dari para murid asing lebih dari para murid dalam. Setelah menonton murid-murid dalam, tidak ada banyak orang yang ingin menonton para murid asing. Ini ada di atas panggung. Para penatua yang menyaksikan perang juga akan pergi 7.778. Dan hanya akan ada beberapa penatua yang bertanggung jawab atas urusan eksternal, setiap saat. Kalau begitu aku akan disambut. Oriental White Changjian menari bunga pedang dan menunjuk ke Ye Xiwen, keluar dari pisau. Oriental White terkenal di antara murid-murid dalam metode pedang. Lebih baik untuk mengolah sendiri. Dan telah mencapai puncak 7 langit lusa. 5 murid dari pintu batin tahun ini dapat dikatakan sebagai generasi yang sangat kuat di antara para murid batin. Satu sekte Yuan menetapkan bahwa hari kelima pada hari itu memenuhi syarat untuk menjadi murid inti. 7 surga tidak lemah dalam murid inti. Generasi ke-8 adalah murid inti. Kata-kata yang kuat dan 9 kali lipat, jelas merupakan puncak dari murid inti. Ye Xiwen akhirnya mengeluarkan pisau panjang.
dan para murid di sekitarnya dengan mata terbelalak. Ini adalah kedua kalinya Ye Xiwen mengeluarkan pisau di depan mereka. Pertama kali, menghadapi ranah bawaan penguasa Wang Jian. Semuanya sampai ke dasar. Dan sekarang hanya sekilas gambaran keseluruhan. Orang-orang sebelum dia dikalahkan oleh tuannya. Hati-hati, Putih Oriental dengan ringan menghela nafas. Dan pedang di tangannya menari dengan cahaya pedang yang tajam. Dan langsung memacu ke arah Ye Xiwen. Kecepatannya sangat cepat. Dan langit adalah semua Jiang Wang. Tetapi hanya satu dari mereka yang benar-benar pembunuh. Tersembunyi di pedang langit, Ye Xiwen menabrak. Bulan baru menabrak. Dan pisau lurus jatuh. Dia langsung melihat triknya dan bergegas untuk membunuh. Bung, Ye Xiwen menebas ujung pedang putih oriental. Dan kekuatan besar membuat udara menjerit. Kecepatan kedua tembakan itu sangat cepat. Jalur pedang putih timur itu sendiri merupakan jalur cahaya. Tetapi tidak patah. Dan, bulan dingin, Ye Xiwen juga merupakan kecepatan kelas 1. Jika tidak, bagaimana bisa mendapatkan pisau dan pisau? Di sisi lain, Ye Xiwen menyatukan bagian dari kisah tangan gemuruh ke dalam metode pisau, membuat metode pisau Ye Xiwen mencapai batasnya. Senjata dari kedua belah pihak bergoyang, dan orang banyak di bawahnya melihat gerakan mereka. Di sisi lain, Zhang Xiang, salah satu dari 5 murid pintu dalam, tampak jelek dan memandang dua lawan. Dia dan Ye Xiwen telah menyerahkannya. Awalnya berpikir bahwa Ye Xiwen telah melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak mengharapkannya sama sekali. Jelas, dibandingkan dengan telapak tangannya, metode pisaunya bahkan lebih. Ini adalah kekuatan yang sebenarnya. Tubuh putih timur adalah puncak dari 7 langit, dan kekuatannya sangat besar. Hampir menembus kekuatan 20 harimau. Bahkan itu adalah genre kecepatan. Master umum dari 7 langit dihancurkan oleh pedang dan harus diguncang. Namun, meskipun Ye Xiwen hanya memiliki 6 puncak lusa, kekuatannya tidak kalah. Pisau panjang Ye Xiwen tidak stagnan, dan pisau kedua diikuti oleh pisau kedua. Masih cepat kilat, dingin sebulan, dan tidak memberi nafas putih oriental. Langkah bulan baru. Ini telah dilatih oleh Ye Xiwen ke Dacheng. Ketika gerakan itu dilakukan, itu adalah alami dan koheren, dan tidak ada cacat. Dongfang Bai tidak berpikir bahwa tidak ada stagnasi antara perekrutan dan perekrutan Ye Xiwen. Metode pisau itu sangat terampil sehingga sangat matang. Jelas, meskipun Putih Timur lebih tinggi dari Ye Xiwen, pemahaman tentang metode pedang jauh lebih sedikit daripada Ye Xiwen. Mengerti. Dia hanya seorang remaja. Bagaimana dia bisa memahami hal ini? Dia tidak akan pernah tahu rahasia ruang khusus Ye Xiwen. Namun, pada saat ini dia tidak punya waktu ekstra untuk memikirkan mengapa pisau panjang Ye Xiwen telah tiba. Dongfang Bai memiliki pedang dan menikamnya. Dia begitu kuat sehingga dia mematahkan pisau Ye Xiwen. Tetapi mematahkan pisau itu. Tetapi inisiatif pertempuran jatuh dari tangan Putih Timur ke tangan Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak kenal ampun, dan pisaunya yang panjang berayun di petir. 3 bayangan muncul di langit dan jatuh ke Putih Oriental. Putih Oriental hanya bisa menolak secara pasif, dan keluhan di hati sedang sekarat. Jika Anda mengubah puncak 6 kali lipat umum lusa, para pejuang takut bahwa bahkan ketiga pedang tidak dapat dihalangi. Bahkan penguasa biasa dari 7 puncak lusa, Putih Oriental memiliki pegang kekalahan. Tetapi Ye Xiwen hanyalah sebuah metamorfosis. Pada kecepatan, di bawah berbagai bonus, dia tidak kalah dari dia. Bahkan Ye Xiwen, yang mengambil latihan lanjutan seperti Tian Xianbu, akan menjadi sedikit lebih cepat daripada Putih Oriental. Ye Xiwen adalah monster, karena dia telah minum anggur monyet. Kekuatannya telah tumbuh sangat cepat. Dia tidak lebih buruk darinya. Bahkan jika dia lebih jujur daripada yang menyebalkan, Ye Xiwen, yang telah diubah oleh kelompok cahaya misterius, masih memiliki lebih dari Putih Oriental. Lewati saja, dalam semua hal, Ye Xiwen tidak lebih buruk daripada Oriental White, dan bahkan lebih dari beberapa tahun yang lalu. Pada awalnya, Dongfang Bai jatuh tertiup angin dan dipukuli oleh Ye Xiwen. Semua orang tercengang. Mereka semua tahu bahwa Ye Xiwen sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat kuat.
Siapakah Oriental White? Kepala 5 murid dari pintu dalam. Tuan dari murid-murid tahun ini tidak dapat menemukan Tuan. Dahulu kala ada catatan tak terkalahkan dengan murid inti. Dan sekarang itu benar-benar didorong ke angin oleh Ye Xiwen. Dalam pandangan mereka, hanya ini adalah mukjizat yang luar biasa. Para penatua di tetua terkejut melihat kedua pria itu dalam pertandingan. Bukan keduanya yang bermain melawan satu sama lain untuk mengejutkan para penatua di ranah bawaan. Tapi Ye Xiwen terlalu tak terduga. Oriental White adalah seorang murid jenius di pintu dalam bahwa mereka optimis. Dengan bakatnya, dia akan segera dapat bangkit di murid inti. Setelah beberapa tuan dari murid inti saat ini pergi, mereka akan mengambil tempat mereka. Mengetahui bahwa dia memberinya harapan besar. Namun, saya tidak menyangka bahwa itu benar-benar ditekan oleh Ye Xiwen setelah pertempuran. Meskipun belum dikalahkan, ia telah bergegas untuk menyerang. Kecuali jika Ye Xiwen marah, kekalahannya adalah masalah waktu. Kuda hitam ini terlalu gelap. Di satu sisi, Ye Kongming melihat penampilan Ye Xiwen yang luar biasa, dan dia sangat senang karena dia tidak punya pilih-pilih tentang kinerja Ye Xiwen. Tentu saja, Oriental White juga tahu bahwa ini adalah masalah waktu untuk bertarung dengan cara ini. Apakah perlu menunggu Ye Xiwen menjadi marah? Bagaimana bisa? Lihat tampang kemarahannya. Jelas lebih lembab daripada dirinya. Hanya bisa mengambil risiko. Siulan putih timur. Sebuah pedang menari. Cahaya pedang perak menaungi langit. Yang perkasa seolah-olah galaksi itu jatuh selama 9 hari. Sebuah langkah untuk menang. Ye Xiwen juga berteriak dan menjerit. Dan tiba-tiba 9 pisau muncul di langit. Dan ada sekilas bulan baru yang dihancurkan. Boom! Gelombang angin yang dahsyat menyapu dari ring. Dan keruntuhan besar itu langsung hancur. Asap dan debu berserakan. Kemeja putih oriental agak rusak. Dan penampilannya canggung. Yu Xiwen menyilangkan pisau di bahunya. Hasilnya sudah dibagi. Juara, kamu Xiwen. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah.